Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sultanil awliya Syabdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu sumil abdi masyaduddin dari masyhur jadi Basiruddin mucusari bersuara langitan dan dalam rahmat ujumat Bandul kerawat ujumat Bambang syuruh kaubuhan dan masunah lambai Allah hadrati abdina wa umina ujian asadidi khususan Romai arwana min kutu suruh Romai abdul manan syukur Romai kumedi haris Romai busari sore Ustaz Dinuddin Ustaz Muslimin Ustaz Al-Quran Syekh Muhammad Al-Salati Syekh Muhammad Masud bin Ali Usuli wa khususan hadrati Bab Bisri Bab Busra Bab Masirat Bab Surim Bab Kata Usulim Bab Khususan Al-Hadrati Jawjati Anan Syuhata Wa Ustaz Husni Hakim Sumela Jami'al Kubur Minal Muslimina wal Muslimat Wal Mu'minina wal Mu'minat Min Masyarikil Adi Lama Gharibiyya Wa min Yaminiya ila Shimaliya Mila Duna'at Mila Yawmiddin Syawnillahi lana Lahumul Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita ndongake tiyang sepuh kita, guru-guru kita, sedherek-sedherek kita, tangga-tangga kita, rencang-rencang kita. Mugia sedanten tansah kaparingan sehat walafiat, selamat lahir batin, lancar urusanipun, lancar usahanipun, lancar rezekinipun, rezeki ingkang halal barokah tur kathah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasati utawi iku bab kang nerangke pira-pira najis. Ta'rifun najasati utawi definisine najis lugatan ing dalem cara bahasa iku kullu mustaqbarin sakabehane perkara kang riseni, segala sesuatu yang menjijikkan. Wasar'an utawi definisi najis ing dalem cara syar'i iku tetep kedue najasa ta'rifan utawi ono definisi loro. Al-awalu utawi kang pertama iku ta'rifun definisi bil hati kelawan pestine iku kullu mustaqdarin sakabehane perkara kang riseni, segala sesuatu yang menjijikkan, yang na'us sihata sholati, yang na'ukan bisa ngalangi
apa kul mustaqdar sihat salat ing sae salat haitsu lam rakhisa ing dalam sekiranya orang kemurahan. Jadi najis kuwi cara definisi syariat kabeh perkara sing menjijikan, sing tambahan sing mencegah jadi sae salat haitsu lam rakhisa dan tidak mendapatkan kemurahan. Lah ada ulun mustaqdar yang nausi salat. Jadi perkara segala sesuatu sing ngriseni sing nyegah sae salat. Berarti kok iso ada beberapa perkembangan sing ora menjijikan ning iso termasuk menghalang-halangi sae salat. Yo nanti ada definisinya. Terus ngriseni tapi orang dari orang mengaruhi orang ngalang-ngalangi saya sholat ya on alam itu. Penjelasan kata yang nausihata sholati yang menghalangi sahnya sholat kharaja kejaba bi kelawan yang nausihata sholati apa mustaqdarul ladzi la yang nausihata sholati kal musoki wal mukhati. Jadi orang perkara sing iku ngriseni tapi ora termasuk perkara sing menghalangi sahnya salat. Apakah itu? Itu dan umbel. Itu umbel iku ngriseni kanggone wong. Ya mungkin ada orang yang biasa umbel kan ngriseni. Tapi secara umum itu kalau umbel iku ngriseni. Tapi itu kalau umbel niku boten menghalangi sahnya sholat. Hai sulam rahiso ing dalam sekiranya orang kemurahan kharaja bi'al mahwatu terkecuali najis-najis yang mendapatkan maaf kakol jami wa najasati latila juga terfu seperti sedikitnya darah sedikit percikan dan najis yang tidak bisa dilihat oleh mata itu dimaafkan. Wa ta'rif al-awasani ta'rifun bil addi. Definisi najis berdasarkan jumlah waqih. Al-musfirul ma'e minuman sing mendemi terus sing cair. Wal khinziru wal kalbu celeng wal kalbu lan asu ma'afar aidiman sartane keturunane asu celeng wasurulan sisa-sisa cairan sing ning jerone mulute kebo sapi utawa unta kan do mangan diulawale terus kok jero ditokno meneh ning jero mulut wadan lan ketewa lan muntahan wa kullu ma dzala minas sabilaini dan segala sesuatu yang keluar dari jalan loro siwa asal bahasa kecuali sperma. Masailu min babin najasati permasalahan terkait bab najis. Al-khamru wan nabidu kullu ma mustirun wa najisun wa farqu bainahuma lugatan. Khamr, arak dan nabid keduanya memabukkan dan najis. Perbedaan mereka berdua anal khamr matbukhida min asirin inabi. Arak, khamr itu minuman yang terbuat dari perasan anggur. Wan nabidu matbukhida min ghairi asirin inabi. Sedangkan nabid adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari selain perasan anggur.
aqsamul khamri min nahil Islam, bagian-bagian pembagian minuman keras, minuman memabukkan ditinjau dari segi arah-arah wajib dibuang. Satu, khamrun ghairu muhtaratin, khamr yang tidak dihormati. Khamr yang dihormati apa? Sing ora dihormati, padahal darana najis. Wa ya lati asolan muslim qasul khamriyati fayajib islamuha wa la manu muslimuha. Khamr yang tidak dihormati yaitu khamr yang oleh orang muslim terbuat dari perasa anggur yang memang tujuannya untuk dibuat menjadi minuman keras. Fayajib islamuha, maka wajib dibuang, maka wajib dihilangkan. Walayat mamutlibuha, dan orang yang membuang itu tidak wajib menggantinya, mengganti uang dan lain-lainnya. Ini nek cara hukum Islam, tapi kadang kita terkena hukum negara bahwa merusak barang orang lain, mendapat ada hukumnya masing-masing. Nah, ini yang membuat kita harus berhati-hati. Wasani khamrun muhtaramatun, yang nomor dua, khamr arak yang dihormati. Wa yalati asral kafir mutlaqan awil muslimu bi qasil khaliyati aw bila qasdin, yaitu arak perasan anggur yang dilakukan oleh orang kafir atau orang muslim dengan tujuan dibuat cokak atau tidak ada tujuan. Fayakum islahra, maka haram membuangnya. Wa manu muslimwa, walayat manu muslimwa, dan yang membuang tidak dibebani untuk mengganti. Al-Martiga al-Faku bedal muskil al-ma'id wal jamid, perbedaan antara minuman yang memabukkan, yang cair dan yang padat. Al-ma'id yahrum tanawuluhu wa huwa najisun wa yamna'u sihhata sholati. Segala yang memabukkan yang berupa cair itu haram dikonsumsi, ia najis dan menghalang-halangi sahnya sholat. Al-jamid yahrumu tanawuluhu wa huwa tahirun wa lam yamna'u sihhata sholati, mislul afyun wal hasis wal hashish. Barang benda yang memabukkan haram, yang padat haram kita mengkonsumsinya, dan itu suci dan tidak menyegah sahnya sholat. Contohnya kecumbung dan ganja. Al-maitah ia zat hayatullah biduri zakati syariatin ay dibika ala ghairi tariqatil islamiyati syariati. Bahkan yang hilang tanda-tanda kehidupannya, yang hilang tidak ada nyawanya lagi, biduri zakati syariatin, dengan sembelihan yang bukan secara Islam. Ay dibika ala ghairi tariqatil islamiyati syariati, yaitu disembelih dengan menggunakan metode selain secara Islami. Hukum jamil hayati hawa hayatiyah, hukum-hukum segala binatang dan ketika dalam keadaan hidup. Jamil hayati hawa hayatiyah tohiratun ilaka wal hinjiro wa fa'a ahadimah. Segala binatang, ingat, segala binatang yang hidup itu suci. Ya, kemudian segala binatang yang hidup, yang masih dalam keadaan hidup itu suci, tidak
najis kecuali anjing, babi, dan keturunannya. Hukmu jamil hayawanati ba'da dia bighairi zakatin syariatin, hukum segala binatang yang sudah mati dan tidak dalam sembelihan secara syariat Islam. Betul. Kulluhan najisatun illa sarasa, semuanya najis kecuali 3. Maitatul adami, bangkai manusia tidak najis. Wa maitatul jarati, bangkai belalang tidak najis. Wa maitatul samaki, bangkai ikan air tidak najis. Al hayawanatu al makulatu idza matat bi ghairi zakatin sa'yatin bayya tahiratun. Hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya ketika mati dengan sembelihan secara syariat Islam itu dikatakan suci. Al hayawanatu bil makulati idza matat kulluha najisatun walau dubihat. Hewan-hewan yang tidak halal dimakan dagingnya ketika mati semuanya najis walaupun disembelih secara islami, secara syariat. Dalam 7 hukmu sya'ri jamil hayawanati, hukum-hukum bulu, rambut, elang semua hewan. Pertama, sya'rul hayawanatil makulati ba'dal infisali tahirun. Yang pertama, bulu hewan-hewan yang halal dimakan ketika sudah terlepas itu dihukumi suci. Misalnya entok, lari dicabut, entoknya jauh dicabut, niku lari suci. Sya'rul hayawanati bil makulati ba'dal infisali najisun. Bulu-bulu, rambut-rambut atau bulu atau elang hewan-hewan yang tidak halal dimakan setelah terlepas dari badannya hukumnya najis. Contohnya nopo? Kucing kan akrab dengan masyarakat, dengan manusia. Ada yang punya hewan peliharaan kucing-kucing, ada kucing yang bagus-bagus itu nak digendong-gendong bulunya kok kantil, lepas dan melekat di badan, di baju dan sholat. Dibuat untuk sholat maksudnya, dibuat untuk sholat yang baju yang terkena bulu kucing tadi melekat di badan, di pakaian, kemudian pakaiannya ini digunakan oleh orang tersebut untuk sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia membawa bulu kucing dan hukumnya bulu kucing itu najis. Wa amma qabla infisali fa hukmu sya'ri hukmul hayawani nafsihi. Adapun sebelum terlepas hukum-hukum bulu itu seperti hukum hewannya. Contohnya bulu kucing ditemen bulunya yang masih melekat di badannya, dijaga urung rontok, hukumnya suci. Gitu. 8. Hukmul juz'il munfasilin minal hayy. Hukum bagian-bagian yang terlepas dari segala sesuatu yang hidup. Hukmu kahukmi maitatihi. Hukumnya bagian tubuh itu seperti hukum bangkainya. Fa'ingat maitatuhu toyotan bahwa toyol fa'ingat maitatuhu najisatu
najasun wa najasun kama qala suatu sahabat. Misalnya ana pitik mati, batangnya iki mau batangnya dihukumi najis karena disembelih. Kok suwine tugel misalnya, ya suwine suwine halal mboten najis. Lah misalnya hukumnya iwak, hukumnya pitik ini mau mati tidak disembelih, ya hukumnya bangkainya najis, maka ceker yang terlepas ya najis. Nah kemudian ikan itu nek mati mboten najis, tetap suci. Lah masih ada potong-potong udah cukup kepalanya tetap suci karena hukum bangkainya suci. Sembilan, jatuh dimain najisatun illa asrotan atau irotun, segala darah itu najis kecuali 10. Al-kabitu al-misku, 1 al-kabitu hati tidak najis, 2 al-misku minyak misik, 3 at-tihalul limpo, 4 dan 5 darah yang terkunci yang berada di dalam bangkai ikan dan belalang. Itu darahnya juru awak itu kita harus memelar ya najis. 6 wakil metati bidokoti, bangkai yang diterkam oleh binatang pemburu. Nah itu darahnya bangkai bukan mati, bukan najis. Wakil metati bisami, dan pada dari bangkai binatang yang terkena anak panah tujuan berburu. Walu songo almani walabanu yakhroja ala sunan dami, mani dan susu yang keluar berupa berwujud darah. 10 janin hewan, anak kewan sing jadi juru weteng terus mboke disembelih secara islami. Misalnya ini wayah kurban wayah pantu nyembelih sapi wedok, kemudian ternyata di jero wetenge ana anakan sapi, yang mungkin anakan sapi padha wae kan halal alias tidak najis. Tiga belas, hukmul baby, hukum telur, toyirun idakana min hayawanin toyirin walau ghairu makulin. Hukum telur suci ketika itu dari hewan yang suci walaupun tidak boleh dimakan, walaupun haram dimakan. Contohnya apa? Ndok ulo itu sebenarnya suci, tapi ulo kalau dipangan haram, itu ndoke suci. Hukmu 14, hukmu rutubati farjil mar'ati wa ya ma'un abyadu mutaradidun bainal mandi wal arabi. Hukum-hukum basah-basah di vagina perempuan, yaitu air yang putih yang kita ragu apakah ini termasuk mandi atau keringat. Yakhruju min doiri wa batin fadil marati, yang keluar dari area luar vagina dan area dalam vagina. Wa khalasatu hukmiha kama fi tufaq. Anda kan kosmila salat aksamin ini terbagi menjadi 3. 1. Tahiratun qat'an, pasti suci. Hukumnya bahasa-bahasa tadi pasti suci. Nomor 1. Wa ya ma takhruju min ma yajibu ghusluhu, yaitu ada asar ya.
Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Marhaban biha. Marhaban biha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla hukum basah-basah di vagina perempuan. 1. Tahiratun qat'an, pasti suci. Nomor 1. Wa ya mata khuju min mayajibu ghusluhu fil istinja'i wa huwa ma yadharu inda julusiya. 1. Wajib suci, yaitu basah-basah atau cairan yang keluar pada area vagina yang wajib dibasuh ketika dia istinja, ketika dia cebok, nek cara basa Jawa. Wa wa mayaru inda julusiya, yaitu area vagina yang ketika dia jongkok, dia dodok, itu terlihat. Nah, cairannya ada di situ, itu pasti suci. Nomor 2, najisatun qat'an, pasti najis. Wa ya ma takhruju min waqi batinil farji, yaitu cairan basah-basah yang keluar di area bagian dalam vagina. Wa wa ma la yasluhu dzakarul mujami, yaitu tempat yang penis laki-laki ini ketika masuk ke dalam vagina, penisnya itu tidak mampu mencapai tempat itu, berarti di dalam aduh. Nomor 3, tahiratun ala as-sahih, suci menurut pendapat yang lebih sahih. Wa ya ma takhruju mimma la yajibu ghusluhu wa yasilu dzakarul mujami, yaitu basah-basah pada area yang tidak wajib dibasuh, tetapi penis laki-laki mampu mencapai tempat itu. 15. Aksam najasati al-ma'fuwi anha arbatun, najis, pembagian najis yang dimaafkan itu ada 4. 1. Ma'ifa'an gubisobi wal ma'i, najis yang dimaafkan ketika di pakaian dan di air. Wahwa ma'yudrikuhut torfu, yaitu najis yang tidak bisa dideteksi oleh mata. Nomor 2, ma'yufa'an gubisobi dunal ma'i, najis yang dimaafkan di pakaian, tidak dimaafkan di air, yaitu kakolinit dami, sedikitnya darah. Kelambine kena darah, nyamuk di pakaian tidak najis kalau sedikit. Kalau di air walaupun sedikit, airnya najis.
ma yufa anhu fil ma'i duna saubi. Najis yang dimaafkan di air, tidak di pakaian atau di badan. Al-maitatul lati ladamala sa'ilun kadibabin wa namlin. Najis yang dimaafkan di air, tidak dimaafkan di pakaian atau di badan, yaitu bangkai hewan yang tidak mempunyai darah mengalir seperti lalat, semut, cicak dan lain-lain. Itu di dalam air dia najisnya dimaafkan, tetapi tidak di badan, tidak di kaki, tidak di tangan. Ketika kita sholat, di kaki kita ada semut mati, maka sholat kita tidak sah. Karena apa? Karena kita membawa najis yang tidak dimaafkan. Nomor 4, malayifa'an mutlaqon. Najis-najis yang tidak dimaafkan secara mutlak, yaitu bagiyatun najasati, yaitu najis-najis yang selain disebutkan 1, 2, dan 3 tadi, itu semuanya najis. Demikian, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.